Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, saudara-saudariku seiman seislam yang baik berasal dari Malaysia dan Indonesia, alhamdulillah kita disatukan oleh Allah dengan satu kalimat, yaitu Islam. Kalimat yang sangat sederhana, simpel, tapi mengandung konsekuensi besar, mengandung muatan yang padat dengan ikatan-ikatan ukhrawiyah, diniyah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah imaniyah. Ukhrawiyah kita berharap nanti juga kumpul kembali di akhirat, yaitu di Jannatun Na'im Darussalam. Keagamaan, sumber dan juga kebenaran agama kita satu, yaitu Alkitab wa Sunnah. Keimanan kita satu, yaitu mewujudkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir. Inilah yang mendasari dan melandasi pertemuan kita pada malam hari ini, yang kurang lebih 1 jam ditambah tanya jawab berapa jam? Alhamdulillah 2 jam. Insyaallah. Apalagi ditambah dengan tema yang menarik di tengah hiruk pikuknya hedonisme dan materialisme. Manusia sudah mulai menuhankan materi, yang itu sudah sampai pada zaman yang dikhawatirkan Rasulullah. Ketika Abu Sa'labah Al-Khushani datang kepada Rasulullah menanyakan ayat, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Urusin diri kamu sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, hatta idza ra'aitum, sampai kamu melihat satu zaman yang hawan muttaba'ah, hawa nafsu diikuti, wasyuhan muta'ah, kebakhilan ditaati, wa dunyan mu'saratan, dunia diunggulkan, diutamakan, dituhankan, wa ijabi di kulli ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan otaknya. Sudah bukan kagum lagi dengan agama, bukan kagum lagi dengan firman Tuhannya, bukan kagum lagi dengan sabda Rasulnya, tapi otaknya. Kalau udah seperti ini, sudah mulai tiba masanya.
Nah, orang yang terlalu menuhankan dunia itu karena satu, tidak mengetahui watak dan tabiat dunia itu sendiri. Keduanya kurang paham tentang kekalnya akhirat. Kalau paham dua itu, dia akan menjadikan dunia itu kendaraan, media sarana, bukan tujuan, apalagi menjadi Tuhan. Kalau sekarang akhirat menjadi kendaraan, dunia menjadi tujuan, melihat manusia lebih sadis daripada binatang buas. Makanya Rasulullah mengatakan, "Madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi absat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dini." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan, dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agama. Pertanyaannya gini Pak, kenapa Rasul ngasih contoh serigala? Ada yang tahu? Kenapa enggak macan? Kenapa enggak singa? Kucing. Itu mah kucing garong. Kenapa? Pernah enggak melihat dunia hewan yang ditayangkan di TV-TV? Subhanallah. Tidak ada binatang buas yang paling sadis, ternyata serigala. Singa saja masih santun kalau mangsa-mangsa. Diterkam tunggu mati baru dibancaan. Bancaan dibuat makan sama istri anaknya. Itu macan, itu singa. Santun. Masih lebih sadis kita. Udah dicincang, digoreng, disate, kan? Gitu. Sadis kita itu. Kambing digorok, dicincang, disate. Sadisan mana? Kita daripada singa. Nah, keledai, binatang buas apa namanya? Serigala. Itu diterkam hidup-hidup, dimakan hidup-hidup. Enggak nunggu mati. Dapat kaki, makan kaki langsung. Mau kambing itu sekarat mau ini mau urusan. Itu serigala. Kata Rasulullah, dua serigala kelaparan kayak apa Pak? Dilepas satu kambing, Masya Allah. Tarik-tarikannya kayak apa? Masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agama. Subhanallah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Oleh karena itu kita kalau faham dunia itu kata Allah di dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah kamu dengan dunia ini perkampungan akhirat. Berarti akhirat tujuan dunia tangga, jembatan. Tapi jangan lupa kamu bagian dunia kamu. Maksudnya silakan pakai bagian baju bagus, kendaraan bagus, rumah bagus. Yang penting kalau bisa, jangan maksa. Caranya apa? Bisa dengan cara halal, menunaikan haknya. Makanya katanya Yahya bin Mu'ad, wahai manusia, sungguh dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, jangan kamu coba-coba pegang. Dia ditanya apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambil yang halal, tunaikan haknya. Ada orang yang carinya halal, tapi haknya nggak ditunaikan, dibuat yang haram. Repot juga. Makanya dunia itu pertanyaannya kan dua, dari mana ke mana.
Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu salurkan. Kadang dapatnya haram dibuat bangun masjid juga nggak benar. Dapat togel bangun pesantren. Nah itu. Dapat nomor undian bangun pesantren. Ini utamanya. Oke. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia itu seperti engkau merantau. Orang merantau pikirannya itu mau pulang kampung. Dan biasanya mental utama perantau itu biarpun sekarang di Oman gelandang, yang penting pulang kampung keren. Harusnya gitu. Jangan dibalik, pulang kampung malah utang banyak, nyusahin orang kampung, nah itu perantau gagal. Gak bener. Artinya sekarang ini sering saya umpamakan dunia dengan akhirat itu seperti ngimpi sama tidur. Ada orang yang sekarang tidur, kasurnya empuk, kamarnya mewah, ngimpi makan sate. Masya Allah. Itu yang dicari. Dunianya subhanallah lengkap, akhiratnya ngimpi makan sate. Itu bagus kalau bisa. Ada orang yang sekarang ini tidur di kasur empuk, kamarnya mewah, ngimpi dikejar anjing. Nah ini repot. Kaya raya, kagak ibadah. Duit banyak, jauh dari Allah. Sekarang harta melimpah, buat untuk nentang Allah. Hancur ini. Ngasih rezeki kok malah ditentang. Lucu. Harusnya kita itu kalau orang benar itu kan kasih rezeki bersyukur. Mau dikasih kebaikan sama orang gak bersyukur aja kurang ajar. Apalagi sama Allah. Kasih lengkap, onderdil tubuhnya kagak cacat. Subhanallah, keinginan, cita-cita, harapan selama ini runut dikasih sama Allah. Dunianya lempeng, subhanallah segala-galanya. Ternyata kurang ajar sama Allah. Ibadahnya gak mau, malah gak percaya adanya Allah. Ini namanya gak tahu diri. Makanya pernah ada orang yang ahli maksiat datang kepada Ibrahim Adham untuk tobat. Supaya bisa tobat minta nasihat. Wahai Ibrahim, nasihatin saya supaya saya jerah dari maksiat. Apa kata beliau? Kalau kamu ingin maksiat jangan makan rezekinya Allah. Coba bayangkan. Bisa nggak? Itu. Makanya Allah ingatkan sampai 28 kali. Supaya kita itu ingat nikmat Allah. Dan nikmat yang terbesar, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu terbesar. Sampai diingatkan 28 lebih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Terus wahai Ibrahim, kalau kamu sekarang pingin maksiat, sementara menghindar dari rezeki Allah nggak bisa. Cari sekarang, kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjek buminya Allah. Waduh, lebih berat. Mana mungkin kita judi di luar angkasa, apalagi selingkuh di langit. Berbuat maksiat di luar bumi nggak mungkin. Kalau kamu ingin maksiat, menghindar dari rezeki Allah nggak bisa, menghindar dari bumi Allah nggak bisa. Cari tempat yang tidak dilihat Allah. Tapi nggak bisa lagi. Subhanallah, manusia itu memang hamba. Hamba itu budak itu ya terbatas. Yang hebat ya majikannya, yaitu Allah. Makanya Rasulullah. Nah orang yang sekarang tidur mimpi, itu ada yang tidur di emperan toko, mimpinya umroh. Nah, Masya Allah. Ini miskin, tapi Alhamdulillah, mimpi ke akhiratnya. Masya Allah. Nikmat. Ya, mudah-mudahan gitu. Nah yang ini yang nyesel, Masya Allah. Udah tidur di emperan toko, tikernya kurang, mimpinya dikejar anjing.
Ini orang udah kagak sholat, rumahnya miring di pinggir kali, nyamuknya banyak, listriknya bandrol. Kagak sholat tuh orang. Subhanallah. Ibadahnya susah, jauh dari Allah. Udah gitu, susah sedikit yang disalah-salahin Allah. Saya salahin Allah. Allah itu gak adil sama saya, gak sayang sama saya. Ada tukang ngojek di Indonesia. Allah itu keluar-keluar kayak ngojek, jangan cuma minta disembah tok katanya. Subhanallah. Allah itu keluar ngojek. Lu kesel dia. Ini orang paling celaka. Makanya Rasulullah katakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, mampir. Ya namanya mampir sejenak. Makanya Rasulullah pernah tidur. Masya Allah, habis tidur yang namanya tikarnya itu anyaman kurma. Bantalnya tahu nggak Pak? Pelepah kurma dikemburin di apa itu? Di apa? Dilembekin itu pelepah. Itu bantal Rasulullah. Itu sekarang pakai bulu angsa, itu bulu apa lagi? Setelah bangun, Masya Allah, badannya kena bekas kuretan. Anyaman kurma, bantalnya terbuat dari itu membekas di pipi Rasulullah. Itu Abdullah ibnu Mas'ud, kasihan ya Rasulullah, kenapa engkau tidak nyuruh saya untuk cari bantal yang agak empuk dan juga tikar yang agak sedikit lembut. Apa kata Rasulullah? Mali wa mali dunia, apa urusan saya dengan dunia, wahai Abdullah ibnu Mas'ud? Illa karakibin, saya itu dunia seperti orang naik kendaraan, istadalla tahta syajarah, berteduh sejenak, keringat habis, capek hilang, pergi lagi. Makanya hidup itu kayak berteduh, sebentar, mampir mandi, mampir makan, mampir berteduh, singgah sesaat. Makanya orang yang mengagumi dunia itu pasti kecewa. Oke. Sekarang hadirin sekalian, fitnah dunia. Orang mukmin Rasulullah tanamkan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ini penting. Dunia itu penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Artinya ada dua, Pak. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya dunia itu penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Pak, sehebat apapun nikmat yang dimiliki oleh orang muslim, itu nanti dibandingkan surga masih penjara. Itu. Hatta orang muslim itu memiliki rumah Masya Allah 20 kamar. Hartanya melimpah ruah, pakaiannya najis, masih tetap penjara dibanding surga. Makanya pernah Ibnu Hajar dengan pakaiannya yang sangat bagus, kendaraannya yang sangat mewah, pergi kantor mahkamah karena dia kerja menjadi ketua Mahkamah Agung. Ada orang Yahudi yang lewat penjual minyak ledek kumel mengatakan, wahai Ibnu Hajar, wahai Imam Khotib besar, katanya dunia ini penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Kamu seperti itu, kita seperti ini. Gimana ceritanya? Kata beliau, saya yang perlintis seperti ini, mewah seperti ini, masih surga dibanding, masih penjara dibanding surga saya. Gak ada apa-apanya. Kamu yang seperti ini, ledek kumel, mendingan surga dibanding neraka kamu nanti. Waduh, begitu ya? Iya. Wah, kalau gitu masuk Islam aja. Iya, masuk Islam dia. Karena potongan sehina apapun, semiskin apapun orang kafir di dunia masuk surga. Dibanding nerakanya nanti di akhirat. Enggak ada apa-apanya. Itu. Atau makna yang kedua, orang mukmin hidup di dunia serba terikat aturan dan juga kode etik serta berbagai macam aturan Allah, itu seperti penjara, dan orang kafir yang tidak
punya ikatan apa-apa, aturan bebas seperti hewan, itu surganya mereka. Oleh karena itu hadirin sekalian, yahrum ibnu Adam wa tashibbu min husna. Kadang membuat anak Adam itu cepat tua dan cepat ubanan. Apa itu? Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur, yaitu apa? Tamak harta, tamak umur. Nah, itu yang dicari orang. Umur panjang, harta melimpah ruah. Makanya doanya orang awam itu aja. Ya Allah, panjangkan umurku, banyaklah hartaku. Itu enggak pernah minta hidayah. Ya Allah, itu enggak pernah. Karena agamanya orang awam itu harta. Makanya di sekalian, dia mengatakan disayang Allah kalau hartanya melimpah dan dihinakan Allah kalau sekarang miskin. Persis seperti Qarun. Makanya Allah tegaskan, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kata Allah, ada sebagian orang yang ketika diuji Allah dengan harta melimpah, apa aja gampang, dan dunia sangat banyak mendekati dia, langsung dia bilang, Allah sayang sama saya. Tapi kalau diuji oleh Allah, seret rezekinya susah, koneksinya, hartanya susah, dan juga miskin, hina dalam urusan harta, maka dia langsung bilang Allah enggak sayang sama saya. Itu orang awam. Padahal kata Rasul, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah itu kalau sayang sama hamba yang sering diuji. Nabi itu paling disayang Allah. Tapi apa kata Rasulullah ketika ditanya? Ya Rasulullah, ayyun nasi asyadda bala'an. Ya Rasulullah, mana orang yang paling berat cobaannya? Siapa Rasulullah jawab? Al-Anbiya. Bukan orang jualan cendol. Bukan. Yang paling berat cobaannya Al-Anbiya. Apakah dia enggak disayang Allah? Salah. Bahkan kata Rasulullah, la yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallaha ta'ala wa laysa 'alaihi khati'atun. Tidaklah terus cobaan menimpa orang mukmin sampai ketemu Allah, enggak ada dosa sama sekali. Karena mengurangi dosa. Di laundry di dunia daripada di laundry akhirat. Itu kan gitu. Karena orang hidup ini kayak minjem pakaian. Ada orang yang minjem pakaian belum dipakai udah diambil. Bukan kayak anak kecil belum balik, wafat mati. Udah masuk lagi almari, enggak perlu dicuci. Ada orang yang sekarang ini pakaian sudah sempat dipakai tapi belum dibalikin, udah dicuci dulu. Nah, udah gede dewasa, belum mati, tobat dulu, bersih. Ada orang yang minjem pakaian belum sempat nyuci, udah diambil yang punya. Nah, ini udah hidup gede dewasa berbuat dosa, belum sempat tobat, mati. Ini nanti tergantung rendemnya. Kotorannya banyak enggak? Kalau ke teh, kopi ya sebentar. Kalau ke pisang, mangga ya Masya Allah, sampai malaikat kesel juga. Ini orang dicuci berhari, bertahun-tahun kagak habis-habis. Sampai kesel tuh. Nah, ada orang yang minjem pakaian robek, Pak, subhanallah. Yang namanya pakaian robek nggak mungkin masuk almari, buat lap, buat untuk tumbang. Alias itulah ibarat orang kafir. Imannya, hatinya sobek, akhirnya kekal di neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita pikir orang urusan dunia itu nggak ada puas. Makanya Rasulullah katakan, "Lau kana li bani Adam wadiyan latamanna an yakuna salisan wa la yashba' hatta yabda' fau biturab." Kalau seandainya anak Adam itu punya dua lembah, berangan-angan punya yang ketiga. Makanya kalau ibarat orang dulu kamu, ya Allah, punya rumah kontrakan, menghayal, ya Allah.
Kalau seandainya saya punya rumah kecil aja sendiri udah seneng, ya Allah ibadah rajin. Dikasih rumah bener, masih ya Allah ya Rabbi. Kalau seandainya bisa nikat aja ya Allah 2 kamar nambah aja ya Allah seneng. Udah dikasih Allah juga masih ya Allah. Kalau seandainya punya kontrakan 10 kamar aja ya Allah. Terus 10 apartemen. Itu apartemen hotel. Nggak bakal selesai mandek. Dunia itu nggak ada mandeknya. Yang bisa menghentikan apa? Qanaah. Nggak bisa. Dunia itu nggak akan bisa dihentikan kecuali qanaah. Apa itu qanaah? Sikap hati terima apa adanya, yang penting halal walaupun 5 miliar. Itu qanaah. Daripada 5 juta haram, mana yang lebih bagus? Hah, Pak? 5 miliar halal sama 5 juta haram, mana yang lebih bagus? Nah, itu waras. Pilih 5 miliar itu waras. Yang penting halal, gitu loh. Itu, jadi kalau zuhud itu maknanya memilih pakaian yang terkumel, padahal bisa yang baik. Bukan zuhud. Itu namanya terhina. Bisa beli kendaraan mobil, kenapa motor? Bisa punya rumah luas, kenapa sempit? Bisa makan pakai nasi biryani, kenapa harus jagung? Bisa sekarang ini kita itu memakai pakaian yang katun, kenapa kita harus setoran? Itu makna daripada qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan apa-apa yang diberikan Allah dari rezeki yang baik? Tidak ada. Selagi itu halal. Makanya zuhud itu perbuatan hati, gak ada orang yang bisa memujinya. Wah, orang itu zuhud banget. Dari mana antum tahu? Gak tahu. Karena terima ngere, males itu. Ya, etos kerjanya memang gak bagus. Ya melarat terpaksa. Itu. Gak bisa. Makanya Yunus ibnu Abi Maisarah mengatakan zuhud ialah ketika kamu kena cobaan dunia, kamu lebih senang mendapatkan pahala daripada susahnya. Jadi senang, alhamdulillah dapat pahala. Kedua, nikmat kau syukurin, musibah kau sabarin. Nah, yang ketiga, dipuji, dicaci sama aja. Siapa yang bisa mengetahui? Apakah karena wah orang itu dimaki-maki, dicela diam aja, belum tentu. Itu. Atau dia terima hidup kondisi karena memang malas. Makanya Umar bin Khattab itu zuhud. Bahkan Abu Bakar itu zuhud qanaah. Kekayaannya kayak apa? Abdullah Zubair bin Awam itu Pak, Zubair bin Awam itu gak kita ragukan kesuhudan dan qanaahnya. Ketika meninggal dunia, istrinya 1 istri dapat 800.000 dinar bukan dirham. Padahal istri 4 punya anak itu dapat jatah 1/8 dibagi 4 orang. Kalau istri itu apa? Iya, subhanallah. Zuhud. Karena yang penting gigih usaha, ulet kita dalam mengejar rezeki, mengutamakan yang halal, menunaikan haknya, itu inti. Tunaikan haknya. Cari yang halal, tunaikan haknya. Oleh karena itu, dunia itu tidak dibenci karenanya sendiri, karena konsekuensi sikap manusia itu. Dunia nggak dibenci dengan sendirinya. Maka yang dibenci adalah sikap yang menyertainya. Contoh, mencari dengan cara yang haram, menghalalkan secara cara, kalau sudah punya duit pun aku sombong. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Makanya Allah tegur dalam surat Al-Qalam,
Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kalla innal insana layadgha, sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Itu yang jelek. Mencarinya dengan cara menghalalkan segala cara. Alokasinya hanya untuk pelampiasan syahwat, hak-haknya zakat, sedekah, infak tidak ditunaikan, membuat sikap sombong angkuh. Nah itu yang enggak benar. Abu Bakar, caranya halal, haknya ditunaikan, semakin kaya semakin dekat orang-orang miskin. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, tanda bahagia orang itu ada 5. Semakin tambah ilmu, semakin tambah tawadhu kepada Allah. Itu ya. Semakin yang kedua tambah amal, semakin rasa takut kepada Allah tinggi. Jangan-jangan amal saya enggak diterima. Semakin tambah umur, semakin kurang rasa rakusnya terhadap dunia. 3. Semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. 4. Semakin tambah harta, semakin dekat dengan orang miskin. Nah itu orang bahagia. Udah 5 itu kalau kita amalkan udah Masya Allah. Mau cari apa lagi? Itu makanya kata Rasulullah SAW, man bata aminan fi sirbihi wa mu'afin bi badani walau qutu yaumihi faka'annama hizat dunya bihadafiriha. Siapa yang sekarang ini kebutuhan rumah tangganya ketutup, nah, kemudian badannya sehat, besok ada yang dimakan kayak ngerangkul dunia. Mau apa? Itu. Oke. Kalau memang seperti itu, sekarang kita renungkan bersama-sama firman Allah. Surat Al-Kahfi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ayat ini simpel Pak, nyimpulinnya. Harta itu, dunia itu datangnya seperti air, perginya seperti angin. Loh. Harta itu datangnya seperti air, perginya seperti angin. Ya, kalau antum lihat hujan tiba-tiba datang, tiba-tiba ya terang itu dunia. Antum tahu nggak angin? Habis berembus, tahu hilang. Wah, sampai 15 kilo dalam waktu 5 menit aja. Dunia datang silih berganti, kaya miskin, susah senang, itu dunia. Makanya wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahui hartamu anakmu itu fitnah. Makanya Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal, sebetulnya kamu tidak memiliki harta yang hakiki benar-benar kecuali 3 tok. Wa ma akalta faqad afnaita, yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran. Wa ma labista faqad ablaita, yang kamu pakai suatu ketika lecek. Wa ma tasaddaqta faqad amdaita, yang kamu sedekahkan jadi simpenan. Itu yang lainnya tinggal untuk ahli waris. Hanya pemilikan semua. Orang wah, mas saya itu punya tanah di Sentul 5 hektar. Antum gendong semua? Enggak. Antum mati pakai semua. Rugi. Ngapain dikubur di atas 5 hektar? Rugi. Antum kelilingin. Capek. Wah, saya pengen merasakan tanah saya yang 5 hektar di Sentul. Kelilingin. Masya Allah. Itu. Capek. Ngapain? Yang benar-benar yang kita makan jadi kotor. Yang kita pakai pun nggak lebih dari 3 helai, 2 helai. Kaos ini dalam sama luar itu dok. Apalagi musim panas, ya kagak banyak, gitu ya.
Loh, itu kalau ketipu kan kasihan. Dan kata Rasulullah, anna ibn Adam harabu min rizki. Kalau seandainya Adam itu lari dari rezekinya, kama yahrabu bil maut, seperti larinya dia dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikul maut. Rezeki akan ngejar dia seperti mati ngejar dia. Artinya, kul wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha, masing-masing ini sudah telah diberikan oleh Allah rezekinya dan sudah diberi jatahnya, enggak mungkin lari. Saya akhiri dengan satu hadis. Kata Rasulullah SAW, di dalam hadisnya, la yastabti'anna ahadukum rizqah. Janganlah di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki. Fa inna Jibril alqa fi rawhi. Jibril tadi baru saja memberikan wahyu ke saya. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Seorang hamba tidak akan mungkin dikeluarkan Allah dari dunia alias mati sebelum disempurnakan rezekinya. Oh, kan gitu. Oleh karena itu kata Rasulullah apa? Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah dalam menyikapi dunia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah dalam menjemput rezeki. Maksudnya cari yang halal, tunaikan haknya dan perbaiki metodenya. Manajemen penting. Wa ajmilu fit talab. Wa in istabahadum rizqau, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, fala yatlubanna bi maksiatin, dengan cari dengan cara maksiat, fa inna rizqallahi fa inna fadlallahi la yunalu bi maksiatin, karunia Allah tidak bisa didapat dengan cara maksiat. Alhamdulillah, jam berapa? Kita anggap sama kayak kemarin. Ya, segitu juga. Ya, intinya saya simpulkan dalam 10 menit ini sebelum kita buka tanya jawab, bahwa sebetulnya Pak, kita kalau merenungkan nikmat Allah ketika kita kena ujian cobaan, nikmat Allah yang masih ada dalam diri kita itu lebih banyak. Cuma nikmat itu ada 3. Nikmat yang sudah hadir kurang kita rasakan, nikmat yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan nikmat yang sudah hadir kita rasakan keberadaannya. Namun yang tidak kita rasakan ini lebih banyak. Tuh, nikmat mata, jantung ini Pak. Kita dari mulai pagi sampai sekarang pernah nggak menganggap besar nikmat jantung? Biasa aja. Punya jantung, nggak punya jantung kayak sama aja kan. Padahal kalau udah sakit jantung, Masya Allah, di pen 1 pen 80 juta, 5 pen itu ya Pak, bukan bensin. 5 pen itu baru jantung. Belum sekarang ini pankreas, belum lagi sekarang ini paru-paru. Ini toh nikmat yang ada pada diri kita yang kita tidak rasakan. Maksudnya, kita tidak betul-betul mengakui bahwa ini adalah nikmat. Merasakan ini nikmat, itu lebih banyak. Mata yang bisa melihat. Hirupan udara yang kita hirup. Belum lagi sekarang ini hadirin sekalian, Masya Allah. Pak, kalau Bapak kurang begitu mensyukuri nikmat Allah, sekali-kali deh, kalau pulang ke Indonesia, jangan cuma ke Taman Safari, jangan cuma ke Anyer, sekali-kali datang ke Darmais. Kalau di sini ada, datang ke rumah sakit kanker. Ya Allah, ada yang kanker mata, subhanallah. Coba bayangkan anak kecil umur 7-8 tahun kena kanker, subhanallah ya, bertahun-tahun. Ya kadang-kadang anak pernah sampai nangis, ya anak kan ya namanya anak kecil merintih gitu, mungkin mak bapaknya gak sabar, dibentak-bentak, ya Allah, itu ya, yang mungkin gak sabar. Kalau antum sekali 2 hari, dia sudah bertahun-tahun nungguin, itu
Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita itu keluar dari ruangan itu Pak, cuma ada ya Allah. Udah gak ada nikmat kecuali sehat. Udah ya Allah. Subhanallah. Coba kita sekarang ini melihat orang-orang yang dipojokkan di berbagai macam daerah, kumuh dan yang lainnya. Subhanallah. Renungkan bagaimana mereka itu dikasih begitu hikmah Allah. Kadang-kadang subhanallah Pak, kalau kita makan makanan mereka mungkin langsung mules. Ya, tapi dia subhanallah hidup di Bantar Gebang sambil nyari sampah, nemu jeruk makan di situ, nggak perutnya beres. Pemulung-pemulung itu memenuhi kebutuhan rumah tangganya tuh Pak. Dan siapa itu? Nemu bayam masih bagus, tomat dari apa? Pasar itu cabai kadang-kadang subhanallah anaknya 8. Ini hidup di berbagai macam tempat-tempat kumuh. Semuanya Allah kasih hikmah. Itulah jalan daripada manusia yang Allah katakan inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha hidup kamu macam-macam. Demikian, silakan mungkin ada yang bertanya, kalau enggak alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Karena waktunya sekarang kayaknya sudah azan Isya ya. Sudah azan Isya, mungkin satu pertanyaan aja dari Bapak-bapak kalau ada. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya, ketika kita ingin memberdayakan saudara dengan memberikan sebagian rezeki kita, bagaimana metodenya supaya pemberian itu tuh bermanfaat sebagai kail, bukan sebagai ikan terus-terusan. Karena akhirnya mereka menganggap ini saudara kita yang kerjanya di tanah Arab, ya udah sewajarnya kalau selalu rutin memberikan bantuan dan sebagainya. Mungkin ada beberapa teman juga yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kita inginnya sih mengalokasikan ya, kalau yang saudara yang ini sudah pernah ya gantian saudara yang lain atau ke tempat basis mal yang lain atau yang seperti itu Pak Ustaz. Jadi gimana metodenya supaya lebih efektif, tepat sasaran dan tidak terus-terusan bergantung. Gini Pak, selain orang tua, kalau antum memberi ke saudara jangan berharap banyak. 99,9%.
kita sulit untuk memberdayakan dalam pemberian, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah. Makanya antum kalau sudah ngasih sama saudara harus siap hilang. Dan jangan juga distatuskan utang, dijamin nggak balik. Karena utang untuk saudara kita itu kebanyakan menjadi bumerang, menjadi malapetaka daripada kebaikan. Makanya prinsip sama saudara, sanggup ngasih, nggak sanggup jangan utang. Kecuali yang betul-betul kita ini. Karena apa? Nanti jatuh-jatuhnya kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar apa? Silaturahmi putus. Gitu. Nah, kalau kita ditanya bagaimana, ya saya ini belum pernah mengalami sendiri dan menemukan orang bisa berhasil memberdayakan ya caranya kita kasih usaha apa saja yang dia tekuni itu yang kita tambah modal. Syukur-syukur bisa berupa barang. Contoh, udah ini saya bangunin toko, coba isi. Diisi cuma kelapa semua. Ya Allah. Yang penting atau sekarang antum lihat yang paling bermanfaat apa? Kasih apa namanya? Itu loh, apa? Cat pump. Uang dijamin. Pokoknya uang pemberian dari saudara itu dianggap ghanimah. Dibikin puya-puya. Itu. Puya-puya dijamin. Ghanimah. Apalagi saudara luar negeri ghanimah. Enggak wah ini saya bikin usaha ini enggak mungkin berpikir sampai sana. Nanti pun dikasih lagi. Itu mental. Rata-rata. Untung aja enggak dibuat beri mercon. Itu ada. Nyambung ayam. Yang lebih lucu lagi beli nomor token, katanya barokah dari Oman. Bos insya Allah katanya. Udah deh, lengkap udah. Nah, itu, makanya kuncinya. Antum kasih. Jangan mikir kecuali pahala, udah titik. Kalau antum mikir yang lainnya tujuan kecewa. Kalau seandainya bisa alhamdulillah, enggak ya ada pahala ya. Caranya itu jangan kasih uang, kasih barang. Itu caranya. Kasih barang. Kulkas suruh jualan es. Kasih jet pump, jualan air, isi ulang. Nah itu. Syukur beli mesin isi ulang. Apalagi kongsi sama keluarga, hati-hati kongsi. Ya. Jadi kongsi sama keluarga itu cenderung lebih cepat bubar daripada untungnya. Jadi kongsi yang paling awet itu kongsi watak, Dok. Watak paling awet, orang wataknya sama itu awet, nggak pernah pisah. Selain itu gampang pecah. Wataknya senang kuliner, itu akrab kuliner. Wataknya, masya Allah ya, subhanallah. Pokoknya kalau makan sayur semur jengkol, masih senang banget. Udah akrab itu. Kongsi bertahun-tahun nggak pernah pecah. Pokoknya kalau udah makan semur jengkol, masya Allah udah. Nah itu soal watak nggak pernah pecah. Soal kongsi uang sering pecah. Apalagi sama saudara. Terus jeleknya nanti silaturahminya hanyut. Apalagi yang lain saudara, anak saudara. Itu harus dicapkan. Sebelum ngeluarin uang harus satu. Pokoknya saya siap dikecewakan. Gitu. Saya cuma nyari pahala. Jangan yang lain. Ini dulu
kecil digedein di sekolahin sekarang. Nah itu kayaknya mungkin. Itu biasanya. Antum harus siap sakit hati sama saudara, ngasih uang. Maaf Pak Ustaz, kalau begitu apakah lebih bagus kita menyalurkan dana kita kepada lembaga Basismal dan sebagainya yang justru kita ujian keikhlasannya lebih minim daripada kepada saudara yang suatu saat muncul hal tadi yang disebutkan Pak Ustaz. Kalau infak sebaiknya keluar, kalau sedekah untuk saudara. Karena kata Rasulullah, sedekah itu sedekatun wasilatun, sedekah plus silaturahmi. Kalau infak miskin, selagi itu silaturahmi, udah. Dan udah merem, udah. Mau apa nih terserah. Jangan sampai ada mungkin sakit hati ini, kecewa, jangan. Pokoknya saya mencari pahala kok, titik. Satu tapi untuk semua. Ya, insyaallah. Ada satu pertanyaan dari ibu-ibu sebenarnya, cuma waktunya mungkin ya kita. Ini paling tahu nih. Oh. biar nggak terburu-buru sebenarnya. Baik, saya bacakan aja. Orang Islam itu dianjurkan untuk punya banyak anak. Tapi bila punya banyak anak, tumbuhan tidak dapat diberikan kepada setiap anak secara maksimal seperti pelajarannya, pembangunan akhlak dan lain sebagainya. Menurut Pak Ustaz gimana? Intinya kita harus lebih percaya sama Allah dan Rasulnya daripada otak kita. Menurut Allah belum tentu menurut kita. Ilmunya Allah saking luasnya, ilmu kita saking pendeknya. Baik buat Allah, nggak baik buat kita. Allah dan Rasulnya udah mengatakan banyak anak itu baik. Dan kita ditunjukkan Allah. Contoh kalau kita punya anak 15. Kita dibeliin sarung hari raya satu. Udah berapa? 15 sarung. Lah, Masya Allah. Ibunya 15 jilbab. Sandal 15. Loh, apakah Abbas hari raya bisa buka toko busana tuh? Subhanallah. Ya, bapaknya beliin kopiah 15, sarung 15, baju koko 15. Tuh. Emaknya 15 juga. Tuh kalau ngasih duit 1 juta, 15 juta. Sakit ditunggu anak 15, antriannya enak. Tuh, nih nungguin 3 hari cuti, 3 hari cuti. Enak tuh. Coba anak 21-nya di Oman, satunya di Aceh. Nungguin siapa? Itu. Masya Allah. Siapa bilang? Makanya sekarang moto BKKBN itu bagus. 2 anak lebih bagus. Nah, gitu. 2 anak lebih baik. Itu sahih daripada dulu. 2 anak cukup. Salah itu. Sekarang sahih. 2 anak lebih baik. Nah, betul kan? Rasulullah mengatakan tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Dan cerita sampai hari ini enggak ada orang yang anaknya banyak terlonta-lonta kecuali karena memang human error manusia itu sendiri. Masing-masing anak itu bawa rezeki untuk dirinya sama orang tuanya. Enggak punya sawah tapi subhanallah, sawahnya banyak. Enggak punya sawah tapi sawahnya banyak, utaknya yang jalan. Sawahnya aja orang penduduk bumi diatur. Dengan kecerdasannya, kasihkan semua Pak, nitip Pak, usaha ini, udah nanam ini. Petani diberdayakan. Saya yang punya sawah kan, padahal punya otak kok. Itu. Gak pernah punya sawah tapi sawahnya hektaran karena otaknya. Itu. Yang penting bagaimana kita memberdayakan, bukan soal banyak anak itu repot. Ya kalau urusan repot, Nabi Adam itu lebih repot Pak.
anaknya banyak. Gitu. Ya kan? Nabi Adam itu paling repot. Anaknya miliaran. Iya. Antum berpikirnya gimana? Kalau soal masalah punya anak banyak repot, Nabi Adam itu paling repot di dunia. Gitu. Baik, oke. Demikian insyaallah saya kira kita berjumpa kembali di kesempatan lain yang belum jelas kapannya. Dan mudah-mudahan besok tema itu ngikutin aja. Bapak nggak bosan.